Emang sih kebanyakan tuh kalau kuliah di psikologi itu emang jargonnya atau orang-orang sempet nanya tuh kayak sambil rawat jalan ya, padahal enggak tahu. Opa-opa yang di Upin Ipin. Jadi aku sering dipanggil opa. Meow. Beo ada kucing guys. Itu. Oh kan. Kayak Iya. buyut gak? Buyut semuanya pokoknya bantulah. Soalnya itu apa aja sih perannya di masyarakat. Nah itu ketika kita mendalami itu semua, kita pasti tahu dan di situ kita apa ya, kayak bagaimana cara kita bermasyarakat di masyarakat. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama aku di vlog ketiga Talk with Friends bersama Opa. Perkenalkan dulu namanya siapa? Nama aku Faradina, nama panggung aku Opa. Udah temenan sama aku udah berapa tahun? Sejak Sejak lama bro, dari SMA gak sih, ya gak Iya, sih? SMA. Untung aja aku gak di SMA tit, SMA sampai SMP tit gitu. Mari Iya. kita berbincang-bincang bersama Opa. Tapi namanya aslinya gak Opa sih, siapa? Perkenalkan asli namanya. Oke, nama asli aku tuh Faradina Izatunisa, tapi karena waktu itu aku punya tai lalat di sini dan kayak opa-opa, jadi teman-teman aku tuh sering menyamakan aku sama opa-opa yang di Upin Ipin. Jadi aku sering dipanggil opa. Meow. Beo ada kucing guys. Itu. Oh kan. Lanjut lagi. Iya, jadi gitu ceritanya. Sampai sekarang nama opa itu masih tenar banget, gila sih. Teman-teman apa tuh? Mbak Faradina, sudah berapa lama kita nggak bertemu? Lama banget sih, udah ada berapa bulan ya? Kayaknya 1 tahun yang lalu nggak sih? Iya, 1 tahun yang lalu kita juga berada di sini. Di mana ini? Pelabuhan. Pelabuhan di Rembang ya guys. Dan sekarang kesibukannya apa aja, Mbak? Kalau Sekolah, kuliah atau ngapain? aku masih jadi mahasiswa ya. Mahasiswa. Masih jadi mahasiswa. Semester 7. Kita sama Iya, anjir. Sorry, karena Kita sama-sama. Sekarang dulu Iya. kita juga nyalon polisi dan gagal sehingga Ah. kita kuliahnya telat gitu. Ya, gap year 2 year. Gap year 2 tahun. Tot disensor ya Hmm, gap-nya. oke, siap. Yang penting kuliah, melanjutkan apa yang ingin dicapai. Walaupun tidak bisa dicapai ya, itu menjadi polisi. Kuliah tuh sebenarnya juga apa ya, kayak menghantarkan kita untuk menjemput cita-cita, dan cita-cita tuh nggak hanya sekedar jadi polisi atau tentara aja, tapi dengan kuliah itu kan kita dibekali banyak hal ya, terutama experience ya. Wah, gemes banget Gak apa. gitu. Terus Karena kita vlogger amatir, gak iya, apa-apa. nggak apa-apa Kita ya mulai guys vlog ya. Terus kalau tadi tanya kesibukannya Iya, kesibukannya apa apa sehari-hari, aku sendiri kalau di rumah nih, kan ini posisi lagi di rumah, Rembang ya. liburan. Kalau di liburan itu nggak ada libur-liburnya guys. Jadi ya sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kadang disuruh orang tua ke sawah, terus disuruh orang tua ini bantu-bantu pekerjaan rumah, ngebantu ini apa sih, nenek kakek biasanya kan. Nenek kakek. Iya, Buyut gak? buyut semuanya pokoknya bantulah. Kalau di rumah tuh kayak ada aja pekerjaan tuh, ada aja pasti. Terus kalau kesibukannya di kuliah di Semarang itu ngapain BTW, aja? kuliahnya di mana? Ini boleh emang Iya, ya di Promosi. kampus. promosi kuliah. Oke, kampus swasta di Semarang. Kampus dengan akreditasi unggul. Apa ayo? Unisula. Unisula. Aku di Unisula guys, ambil jurusan Jurusan apa? psikologi. 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 keren. Ayo kita. Berarti Mbaknya kuliah sama rawat jalan ya? Enggak semua mahasiswa psikologi tuh kayak gitu ya guys ya, enggak semuanya kayak gitu. Emang sih kebanyakan tuh kalau kuliah di psikologi itu emang jargonnya atau orang-orang sempet nanya tuh kayak
sambil rawat jalan ya, padahal enggak tahu. Enggak. Kuliahnya psikologi ngapain? Kalau nggak rawat jalan, selain nggak rawat jalan ngapain? Banyak yang harus dikerjakan. Kayak kita kan di psikologi tuh nggak hanya berurusan sama dunia klinis aja, tapi juga bisa ke industri. Outputnya biasanya orang-orang kenalnya tuh kayak jadi HRD, karyawan di perusahaan kayak gitu-gitu kan. Ya sama di psikologi juga kayak gitu. Bahkan orang-orang yang dari SDM di industri tuh kan carinya anak psikologi. Emang iya? Karena bisa alat tes. Oh, alat tes apa? Banyak. Ada grafis, IST, apalagi aku lupa, banyak. Nggak tahu aku. Ya nanti. Nah itu pokoknya. Terus apalagi ya kesibukannya ya selain di dunia akademik. Ya kalau kuliah tuh pasti prioritas utama. Selain itu juga kan IPK jumlahnya cuma 4 ya guys. Iya, betul. Nah untuk mencapai kesempurnaan, oke, vlog amatir. Ya capek ya. Ya gini aja. Terus Nah udah. Lanjut. Untuk mencapai kesempurnaan itu kita kan harus melengkapi, yaitu dengan aktif berorganisasi. Makanya aku ikut organisasi. Ini dipromosiin juga nggak Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa, oke. Aku aktif di organisasi eksternal kampus, di internal juga. Namanya apa? HMI, HMI. Apa itu singkatan apa? HMI. HMI itu himpunan mahasiswa Islam. Jadi dia tuh nggak berpayung sama ormas Islam manapun. Kalau misal nih kayak PMII kan lebih condong apa PMII? Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu kayak banget. Itu condongnya kan ke NU. Terus kayak apalagi ya, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu kan condongnya biasanya ke Muhammadiyah. Nah HM ini semuanya bisa masuk gitu loh, kayak LDII pun bisa masuk, NU bisa masuk, Muhammadiyah bisa masuk, Islam manapun bisa masuk, karena kita nggak berafiliasi sama ormas atau organisasi masyarakat atau organisasi Islam manapun gitu. Pokok yang beragama Islam boleh masuk gitu. Terus di organisasi. Sekarang mbaknya ngerjain apa? Maksudnya kuliahnya lagi sibuk-sibuk ngapain? Kalau aku semester 7 ini masih ada beban matkul, tapi pilihan aja. Itu ada berapa ya? 4 apa 3 gitu loh. Lupa aku. Padahal nanti bentar lagi tes. Apa? Tes UAS. UAS. Semester 7 masih ada mata kuliah? Masih. Oh kok? Masih coy. Kalau kamu nggak ada? Nggak ada. Udah nggak ada? Kalau aku ada, aku masih ada. Soalnya kan untuk persyaratan wisuda sendiri kalau di univ aku tuh 151 jumlah SKS-nya gitu. 151? Iya. Kamu berapa? 141. Aku 151. Itu kemarin KKN nggak aku konversi, tapi aku terjun langsung. Itu udah kayak nyalengi 3 inilah SKS lah. Gitu. Terus kemarin ada apa lagi ya? Aku kemarin yang konversi tuh semester kemarin yang 6 itu 20 SKS doang. Aslinya kalau misal aku kuliah itu bisa ambil 24 SKS. Oh gitu. Ya. Kan ini mbaknya kuliah. Kelebihan orang kuliah dan nggak kuliah apa? Kan semisal kan kuliah kan untuk melanjutkan apa gitu, tujuannya untuk apa gitu, apa? Kalau kelebihan orang kuliah sama enggak ya? Kuliah, iya. Kalau pasti ada perbedaannya. Toh juga kalau kita terjun ke masyarakat, ini pengalaman aku ketika KKN ya. Kita masih menjadi mahasiswa dibanding mungkin anak desa yang di sana yang nggak kuliah, itu lebih dihargai kita, walaupun kita tuh kayak pendatang gitu loh. Itu kalau contoh kecil ketika kita datang di suatu desa. Nah ketika kita kembali ke masyarakat, sebenarnya kembali lagi ke mahasiswa itu apa aja sih perannya di masyarakat. Nah itu ketika kita mendalami itu semua, kita pasti tahu. Dan di situ kita kayak
bagaimana cara kita bermasyarakat di masyarakat. Itu mencerminkan, aku udah dibingung aja. Apa? Gak apa-apa, lanjutin aja. Mencerminkan apa ya, peran dan fungsi mahasiswa di masyarakat kayak gitu. Pasti lebih dipandang beda karena kita dari segi pendidikan aja udah beda gitu loh. Beda Gitu. gimana? Maksudnya kan nggak tahu, kan terkadang orang yang nggak kuliah itu Juga ada yang lebih bagus gitu ya. public speakingnya, karena public speaking sangat dibutuhkan dalam masyarakat gitu. Oke, sebenarnya tuh nggak hanya public speaking aja ya, tapi pola pikir juga. Iya, pola pikir itu. Pasti ada bedanya gitu loh, mahasiswa yang kuliah sama enggak. Contohnya aja gimana ya? Mundur mbak, mundur lah, kayak gitu. Capek mbak, gak apa ya, minta tolong isi blognya Ini kosong. lebih capek ini Ya, anjir. nggak apa-apa. Contohnya aja apa ya, kayak mahasiswa dia setelah lulus SMA ya kan, itu kan langsung mendapatkan pendidikan lanjutan. Iya. Dan dia tuh kalau dari segi sejenjang itu lebih tinggi, dan dari segi pengalaman lebih dapat, karena otak manusia ketika dia tuh nggak apa namanya ya, nggak dikasih yang namanya bimbingan belajar kayak gitu, pasti ya kayak pisau, kalau nggak diasah kan nggak bakalan apa namanya landep, apa sih landep, Tumpul. kalau nggak diasah pasti kan tumpul kan. Iya. Nah kayak gitu, itu juga Salah satu kelebihan ketika kalian kuliah. kuliah. Iya betul. Gitu. Oke. Lagi Habis tentang perkuliahan, sekarang tentang dunia nyata, kayak susah senangnya menjadi seorang mahasiswa. Gimana perasaannya? kalau menjadi mahasiswa tuh sebenarnya di awal-awal aku sempat ngalamin yang namanya culture shock menjadi mahasiswa. Iya. Kamu juga nggak? Iya. Kalau Kalau kan kita walaupun satu daerah, maksudnya satu provinsi, tetapi kotanya beda gitu loh. oh Gitu culture shocknya. iya, culture itu juga aku ngalamin culture shock apa lingkungan. Iya, lingkungan. Terus yang kedua tuh lingkungan pertemanan, itu culture shock banget karena kan kayak aku tinggal di kota kecil, dan di kota kecil ini jarang aku denger kayak orang-orang seumuranku itu kayak ya pacaran yang sampai berlebihan gitu jarang. Tapi ketika kita di dunia perkuliahan kita menjumpai itu nggak menjumpai sih, kayak mendengarkan. Terus kita sebenarnya ya mendengarkan juga, kayak aku jarang dengar kayak dugem gitu. Iya, jarang banget dengar, dan di sini kan jarang banget ada. Nah ketika kita kuliah di kota-kota besar itu pasti kayak disuguhin, dan nggak disuguhin sih ya, ada gitu loh, pasti kita dengar. Sampai kadang kita juga pernah dengar ternyata si itu tahu, si itu maksudnya nama orang. Kayak pernah ini tahu di sesuatu dugem kayak di situ kan, masa sih padahal perempuan gini gitu. Itu culture shocknya. Terus aku juga kan dulu beranggapan orang yang ngelanjutin ke jenjang tinggi atau perkuliahan ini yang notabene dia tuh dari kayak lingkungan yang agamis, kayak misal Gus, Ning itu kayak nggak pernah pacaran. Tapi aku salah anjir. Iya anjir. Ternyata mereka tuh juga kayak pacaran. Tak kirain mereka tuh kayak ya nggak mau pacaran, karena kan pacaran dosa ya. Setahu aku tuh kan di dalam Islam pun nggak menganjurkan kita buat pacaran. Tapi kayak kok mereka udah tahu itu dosa, tapi kenapa kok dilakukan kayak gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan aku, dan aku culture shock banget melihat orang-orang yang seperti itu kok malah melakukan seperti itu gitu. Itu sih. Sama apa lagi ya? Oh iya, di dunia kalau senang. Tadi kan pertanyaan susahnya. Iya. Sekarang senangnya apa? Senangnya, kalau senangnya menjadi mahasiswa, senangnya tuh aku bisa dapat
banyak relasi yang utama ya. Karena temenku tuh nggak hanya dari satu daerah aja, dari Rembang aja, nggak hanya kayak kamu aja. Tapi ada juga yang dari Sulawesi, NTT, terus mana orang-orang ngapa Cilacap, iya Cilacap, Brebes, Tegal, ketemu sama mereka-mereka dan itu kayak seru banget dan kita juga bisa belajar perbedaan juga kan dari situ. Gitu, itu senangnya. Terus apa lagi ya? Kalau senangnya tuh juga aku bisa dapat banyak ilmu dari pengalaman dan apa yang disampaikan sama dosen aku gitu. Udah lagi nggak ya? Pertanyaan soal kan habis kuliah. Apa ya? Setelah kuliah mau kemana? Iya. Ya gak sih, maksudnya itu terlalu sensitif gak sih? Ya sebenarnya terlalu sensitif, tapi tiap orang kan punya goals ya. Iya, punya goals. Nah kalau aku pribadi goalsnya ketika setelah kuliah ini yang terpenting tuh aku punya pegangan mau melangkah kemana itu, dan itu yang sekarang aku lagi usahakan. Kalau pikirkan udah lalu, udah tak pikirkan, tapi sekarang itu lagi diusahakan. Pusing banget sebenarnya, banyak opsi ya. Opsi itu yang membuat kita pusing dan kita karena banyak opsi itu kayak melupakan apa yang ingin kita tuju gitu loh. Gitu, kamu gitu juga nggak, Bu? Iya, aku juga kayak gitu. Aduh. Terus pertanyaan apa lagi? Soal dunia nyata. Apa? Emang ya ini dunia nyata. Apalah. Soal percintaan gimana, Mbak? Dalam perkuliahan. Apakah gimana? Sulit atau apa? pengen ketawa keras aku kalau bahas percintaan karena so far ya guys, sejauh ini kayak belum menemu orang yang cocok, tepat dan pas gitu loh. Karena kita juga umurnya sudah sih, masih muda sih menurutku. Iya, menurutku juga masih muda ya kan. Teman-teman kita aja yang seumuran kita yang kecepetan gitu loh, pengen ngebet banget nikah. Ya enggak canda aja segiting. Enggak, mungkin juga mereka kan tiap orang punya kayak bunga tuh mekar sesuai waktunya kan. Anjay. Sama manusia, kita juga manusia kan. Ya sama kayak gitu. Mungkin mereka dipertemukan sama Allah sama jodohnya tuh cepat. Kalau kita kan ya masih menunggu masa yang akan datang. Kayak karena gitu, kita sabar aja menunggu jodoh. Iya. Kalau kamu udah ada crush belum? Enggak. Aku masih fokus kuliah. Untuk menyelesaikan perkuliahan dulu. Habis itu kita mencapai apa yang kita tuju, seperti menjadi pengusaha ataupun perkantoran, menjadi guru. Kayak gitu, guys. Jangan pikirkan perkataan orang lain. Oke, pertanyaan last. Kan ini kan tahun baru ya, tanggal 1 ya. Iya, enggak tanggal 1, uploadnya enggak tahu hari apa. Apa harapan wishlist harapan Anda untuk tahun ini? Kalau harapanku buat tahun ini, semoga apa yang aku semogakan tersemoga. Yang pertama, kok gini sih? Salah satunya aja. Ya, yang secret, you know. Yang pertama dan yang utama tentu aku pengen sukses. Iya, sukses. Terus kuliahnya kan tahun ini kan semester 8. Emang nggak mau lulus cepat-cepat wisudanya atau masih mau ikut organisasi? Gimana? Kayak aku udah punya plan sih buat lulus kapan. Iya. Tapi skripsinya gimana? Kan ya skripsinya udah ketunda, tapi menurutku tuh ketunda tuh bukan kayak mendek jegrek tuh enggak, tetap masih bisa kekejar gitu loh. Karena kan udah ada bagian lah yang udah aku kerjakan. Sensitif banget ya bahas skripsi. Iya, bikin pusing emang. Kadang sampai orang gila meninggal gara-gara skripsi. Apalagi psikologi lagi. Oke. Terakhir, udah itu aja. Last kan? Ya. Ada lagi nggak? Nggak pesan dan kesan.
Apa? Udah ya? Keeper enggak udah. Udah sekian dari vlog kali ini bersama We Talk with Friends bersama siapa? Opa. Faradina. Terima kasih sudah menonton. Walaupun tidak bermanfaat, semoga bermanfaat, oke? Jangan lupa follow. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Sebelum kita mengakhiri, lihatlah pemandangannya guys. Bagus kan? Di malam hari kita ngevlog. Oke. Dadah. Baca bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.